Selamat datang di mata kuliah Teknik Kompilasi pada pertemuan sesi pertama. Melalui sesi ini, topik kita akan membahas pengenalan dasar mengenai apa itu proses kompilasi. Nah, pemahaman kita yang pertama adalah compilers design atau teknik kompilasi. Apa itu kompilasi? Apa yang pertama kali terlintas pada pikiran Anda saat mendengar kata kompilasi secara teknis? Apakah kumpulan atau pengecekan error? Bagi yang sudah pernah pemrograman mungkin akan mengatakan proses pengecekan error, karena itu yang lumrah biasanya terjadi. Yang lainnya mungkin punya gagasan lain. Namun sebelum kita mempelajari kompilasi, ada baiknya kita tarik lebih keluar lagi mengenai apa yang disebut dengan translator. Translator merupakan fungsi yang melakukan perubahan kode sumber menjadi kode target. Kode sumber berupa bahasa pemrograman tertentu seperti bahasa C, Java, C#, Pascal, dan lain-lain. Sedangkan kode target nantinya berupa bahasa yang dimengerti oleh mesin, dapat berupa bahasa mesin maupun bahasa assembly. Beberapa jenis translator diantaranya yang pertama adalah assembler, interpreter, dan compiler. Nah, di sini compiler adalah salah satu dari translator, yaitu proses untuk melakukan translasi dari bahasa tingkat tinggi berupa misalnya bahasa Pascal, Java, atau COBOL menjadi bahasa mesin atau bahasa assembly. Seperti yang terjadi pada saat kita melakukan compiling terhadap pemrograman Java, di mana file yang kita hasilkan adalah dalam bentuk ekstensi .java, kita akan mengubah file Java menjadi file Java codes atau dalam bentuk ekstensi class yang kita buat menjadi file bytecode, bukan menjadi executable file seperti dalam C maupun VB. Namun pada dasarnya Java bytecode adalah kode target hasil kompilasi dan file yang nantinya dimengerti oleh mesin Java itu sendiri atau JVM. Sebuah compiler umumnya mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi analisis dan fungsi sintesis. Fungsi analisis atau juga bisa disebut melalui proses front-end, tugasnya adalah melakukan dekomposisi program sumber menjadi bagian-bagian dasar sekaligus memahami struktur dan artinya. Sedangkan fungsi sintesis atau juga disebut back-end, tugasnya adalah melakukan pembangkitan dan optimasi program objek sekaligus membuat kode target yang ekuivalen dengan kode sumber yang dibuat oleh manusia. Model sebuah kompilator bisa dilihat pada gambar berikut. Melalui gambar kita bisa melihat seluruh rangkaian proses yang terjadi. Dimulai dari fase analisis, ada 3 fase utamanya. Disitulah source code pertama kali akan masuk untuk diproses. Sebagai penengahnya adalah intermediate code, sampai nanti akhirnya melalui fase sintesis, ada 2 fase utamanya. Di antara seluruh rangkaian fase tersebut, ada yang namanya table symbol management yang akan menyimpan rangkaian informasi-informasi yang di-manage pada saat setiap proses itu dijalankan dan nantinya akan digunakan untuk proses selanjutnya. Dan terakhir kita akan mendapatkan hasil compilersnya berupa object code atau kode target. Kita akan mempelajari lebih jauh untuk masing-masing fase pada gambar berikut melalui materi-materi pertemuan mendatang. Sebuah compiler bisa dibedakan pada dasarnya menjadi 3 jenis, yaitu preprocessor, assembler, dan load and link editor. Detail untuk masing-masing jenis ini bisa kalian pelajari melalui model materi yang diberikan. Kalian bisa explore mandiri melalui materi-materi slides, lecturer note, maupun buku-buku referensi yang diberikan. Sebuah kompilator melakukan tahapan proses dalam menjalankan fungsinya, ada setidaknya 6 proses utama dalam fase-fase tadi yang berjalan dengan urutan tertentu. Tahapannya diantaranya adalah tadi lexical analyzer atau scanner, syntax analyzer atau parser, semantic analyzer, intermediate code generator, code optimizer, dan yang terakhir adalah code generator. Satu tambahan lagi yang tadi sudah kita sebutkan adalah proses manajemen symbol table. Misalnya kita pernah menggunakan kompilator untuk bahasa Pascal, Java maupun C, kemudian kita mengatakan bahwa kompiler tersebut satu lebih baik dari yang lainnya, tentu atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Dalam hal ini, itu adalah mutu dari sebuah compiler. Sebuah compiler yang baik harus mengedepankan pada hal-hal seperti efisiensi, bisa berupa kecepatan waktu atau proses, dan penggunaan elemen environment yang cermat. Hasil program berkualitas artinya tidak menyalahi algoritma dasar yang dibuat melalui bahasa tingkat tinggi, baik dari sisi ukuran objek yang ringkas dan juga terintegrasi dengan environment pengembangannya. Demikian pembahasan singkat untuk materi awal kita diharapkan dapat menjadi panduan awal kalian dalam pelajaran mandiri. Dari sini silakan lakukan pembelajaran mandiri dan kerjakan tugas-tugas yang sudah disediakan untuk pemahaman yang lebih baik. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di video pengantar berikutnya.